Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Salsabila dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHM serta Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SHM. Pada bab 5 mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasannya hapusnya kewenangan menuntut. Pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau outdoing written proses pasal 82. Kemudian adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Untuk tidak adanya pengaduan pada delik aduan, dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Kemudian yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Adapun keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Sedangkan dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Nah, untuk tengah waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia pada pasal 74 KUHP. Nah, untuk menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Kemudian untuk nebis idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. 2. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Untuk syarat-syarat nebis idem, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Kemudian ada matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya,